Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Wijaya. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan memberikan materi dari tugas terstruktur mata kuliah manajemen perbankan yang diampu oleh dosen Pak Joko Suharyanto. Izin untuk share screen. Ya. Dari mata kuliah manajemen perbankan yang diampu oleh dosen Bapak Joko Suharyanto SEMMCPOD. Kali ini saya akan memberikan materi tentang perbandingan strategi manajemen perbankan konvensional dan syariah. Pengertian dari bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama adalah bank syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Prinsip utama dalam perbankan syariah meliputi larangan riba, gahar atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian. Sistem ini fokus pada transaksi yang adil, berbasis aset, dan berbagi resiko. Yang kedua adalah perbankan konvensional, di mana perbankan konvensional adalah sistem perbankan yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini, bunga adalah sumber utama pendapatan bank dari pinjaman dan produk serta layanan biasanya berfokus pada efisiensi dan profitabilitas. Asas dan fungsi bank konvensional dan bank syariah. Jika dilihat dari segi asas dan fungsinya, asas pada bank syariah dan konvensional sebetulnya sama, yaitu sama-sama berasaskan untuk demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian. Namun, pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional. Fungsi dari bank syariah yang lebih luas dibandingkan bank konvensional, meskipun keduanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Analisis masalah dan kondisi terkini bank konvensional dan syariah. Total aset perbankan nasional dari data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar 11.049 triliun, di mana perbankan konvensional berperan cukup signifikan dengan 10.200 triliun rupiah atau sekitar 93% dari total keseluruhannya. Dan perbankan syariah hanya mendapatkan 849 triliun rupiah atau sekitar 6,6%. Angka ini sungguh sangat timpang dari data yang menandakan bahwa bank syariah masih kurang diminati oleh masyarakat kita. Pertumbuhan aset bank syariah. Walaupun peminatnya masih kurang, melalui data hasil statistik OJK, total aset bank umum syariah terus menunjukkan tren kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2016, total aset tercatat sebesar 254.184 miliar. Terjadi kenaikan konsisten mencapai 397.073 miliar pada tahun 2020, yaitu ada awal masa pandemi COVID-19. Jika dilihat dari grafiknya, setiap tahun ada peningkatan dari total aset yang dimiliki oleh bank syariah dari tahun ke tahun hingga tahun 2024. Pertumbuhan yang semakin tajam pasca pandemi hingga mencapai 531.860 miliar pada tahun 2022 dan terus meningkat menjadi 586.055 miliar di tahun 2024. Meski kontribusinya besar, peningkatan ekonomi syariah bukan semata-mata didorong oleh pertumbuhan ekonomi atau total aset bank umum syariah, melainkan ada kaitan erat dengan minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah itu sendiri. Kontribusi sektor real dan dukungan dari faktor eksternal juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Dengan sinergi yang solid antara permintaan konsumen dan sektor real,
Potensi pertumbuhan ekonomi syariah diproyeksikan akan terus berlanjut, memperkokoh posisi Indonesia di kancah global. Nah, strategi manajemen keuangan bank konvensional dan bank syariah. Pada bank konvensional, strategi manajemen keuangan yang diterapkan antara lain yang pertama adalah sumber dana dari simpanan yang berjangka dan giro, disalurkan dalam bentuk kredit berbunga. Yang kedua adalah target profitnya tinggi, efisiensi biaya, dan pemanfaatan leverage. Yang ketiga adalah manajemen likuiditas, bergantung pada instrumen pasar, uang, dan bunga acuan. Sedangkan pada bank syariah, strategi manajemen keuangan yang diterapkan sangatlah berbeda. Antara lain yaitu yang pertama adalah dana dari tabungan dan deposito syariah disalurkan dengan prinsip akad. Yang kedua, prinsip profit atau loss sharing jadi dasar dalam menyalurkan pembiayaan. Dan yang ketiga adalah harus menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kepatuhan syariah itu sendiri. Nah, solusi strategis untuk perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk semakin berkembang di Indonesia, mengingat sebagian besar penduduk negara ini adalah sebagai seorang Muslim. Namun, potensi tersebut juga memerlukan strategi yang adaptif dan inovatif agar tujuan tersebut dapat tercapai. Berikut beberapa solusi strategis yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah transformasi digital banking. Mungkin saat ini bank-bank syariah masih kurang dibandingkan dengan bank konvensional dalam digitalisasi perbankannya. Yang kedua adalah peningkatan pengetahuan mengenai prinsip syariah. Kita harus memberikan literasi kepada masyarakat dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip syariah agar eh, masyarakat lebih tertarik untuk dapat menggunakan perbankan syariah. Yang ketiga adalah mengusung nilai etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana awal dibentuknya bank syariah, yaitu dengan konsep syariah, yaitu kita harus mengusung nilai-nilai etika secara Islam dan memberikan transparansi kepada para nasabahnya. Yang keempat adalah inovasi produk. Mungkin untuk produk perbankan syariah saat ini masih kurang dibandingkan dengan produk-produk yang ditawarkan oleh bank konvensional. Jadi inovasi-inovasi produk di perbankan syariah ini sangat penting untuk dapat lebih membuat masyarakat percaya untuk menggunakan bank syariah. Kemudian, solusi strategis untuk perbankan konvensional. Perbankan konvensional, walaupun saat ini menguasai 90% lebih pangsa pasar perbankan di Indonesia, bukan berarti tidak perlu adaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren yang berkelanjutan. Adapun strategi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama adalah inovasi digital dan layanan cepat sebagai unggulan kompetitif. Saat ini bank konvensional berlomba-lomba antara bank satu dan yang lainnya dalam memberikan inovasi digital yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua adalah berorientasi pada kemudahan, bunga kompetitif, dan teknologi. Saat digitalisasi sudah dilakukan, yang kedua adalah kita harus memberikan kemudahan serta bunga yang kompetitif kepada pelanggan atau nasabah agar semakin tertarik dengan produk-produk yang ditawarkan oleh bank konvensional. Yang ketiga adalah menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Ini penting karena kita harus selalu mengikuti perkembangan finansial yang berkelanjutan ini. Yang keempat adalah peningkatan unit usaha berbasis syariah. Walaupun perbankan syariah yang dari awalnya memang berkonsep dengan syariah, ada kalanya juga perbankan konvensional dapat mengambil konsep-konsep dari syariah, sehingga nasabah lebih tertarik juga tetap pakai bank konvensional tapi dengan prinsip syariah. Ya, kesimpulannya adalah baik manajemen perbankan syariah maupun perbankan konvensional memiliki peran dan keunggulannya masing-masing.
Pemahaman tentang perbedaan antara kedua pendekatan ini penting untuk memahami implikasi dari setiap sistem manajemen dalam menjalankan bisnis. Jika kita mencari pendekatan yang berorientasi pada keadilan, nilai-nilai Islam, dan kesadaran sosial, maka perbankan syariah dapat menjadi pilihan yang tepat. Namun jika lebih fokus pada aspek keuangan dan tujuan finansialnya semata, perbankan konvensional mungkin lebih sesuai. Oleh karena itu, pemilihan strategi yang tepat harus mempertimbangkan berbagai aspek. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.